Halo Bapak dan Ibu, apa kabarnya nih? Saat ini saya akan membawakan satu konsep slip gaji abadi. Sebelum saya bercerita atau saya menjelaskan konsep slip gaji abadi, perkenankan saya bercerita mengenai kisah Randy. Kisah Randy. Randy saat ini adalah seorang pebisnis sukses yang memulai bisnisnya dari bawah. Dia memiliki aset, apartemen, rumah, juga bisnisnya berkembang, bisnis restoran, bisnis travel, dan juga dia memiliki tabungan serta deposito uang yang banyak. Saat ini dia bisa menikmati kesuksesannya berkat program slip gaji abadi. Salah satu keputusan terbaik Randy dalam hidupnya ikut serta program slip gaji abadi. Ini Randy yang sekarang. Bagaimana sih ceritanya dulu? Randy lahir dari orang tua yang biasa-biasa saja. Tidak kaya banget, miskin juga tidak. Randy remaja tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas. Lulus cum laude dari universitas ternama, Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Karena cerdas dan pembawaannya supel, Randy mudah-mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Randy pun pandai mengelola keuangannya sehingga sebagian dari gaji dia diinvestasikan ke saham dan reksadana. Alhasil di usia 25 tahun, Randy sudah memiliki investasi di saham dan juga tidak lupa Randy ikut dalam program Slip Gaji Abadi, yaitu sebuah program proteksi untuk semua penghasilan Randy. Waktu pun berjalan, karir Randy makin cemerlang dan Randy sudah menikah dan memiliki 2 anak di usia 30 tahun. Saat jalan-jalan ke Malang, sedih banget mobil Randy kecelakaan. Anak Randy yang sulung Richie 5 tahun meninggal di depan. Istri dan anak kedua Randy selamat. Randy koma dan masih di ICU. Belum 1 minggu di rumah sakit, tagihan sudah mencapai 200 juta. Dan biaya ICU saat itu 35 juta per hari. Randy adalah tulang punggung keluarga. Itulah dia yang namanya resiko. Belum tentu dia akan datang pada orang yang sudah tua. Resiko tidak pernah permisi dan ketok pintu saat datang. Siapa bilang resiko hanya memilih akan datang pada mereka yang sudah tua dan tidak produktif lagi? Di saat Randy sedang kesusahan, sedang terbaring di ruang ICU, itu memakan waktu yang cukup lama. Perusahaan tidak bisa menunggu Randy. Randy pun di PHK. Bapak Ibu tahu tidak untuk aturan PHK bahwa perusahaan berhak untuk mem-PHK karyawannya jika mengalami sakit berkepanjangan atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau akibat kecelakaan lain. Bapak Ibu bisa bayangin kan, Randy saat itu baru 5 tahun bekerja. Kalau dia 5 tahun, berarti pesangonnya dia adalah 5 bulan upah, Bapak Ibu. Kalau misalnya gajinya itu saat kejadian 20 juta, ya berarti baru terima 100 juta. Sedangkan tagihan ICU di rumah sakitnya aja udah 35 juta per hari atau totalnya 200 juta dalam waktu seminggu. Dari mana uang yang selanjutnya? Sedangkan dia udah di PHK. Tentu saja asuransi kesehatan kantor tidak dapat lagi. Istri Randy pun ingat, Randy memiliki slip gaji abadi. Slip gaji dicairkan, nilainya 4 miliar rupiah. Sangat cukup untuk biaya berobat Randy dan hidup dia selanjutnya. Dana 4 miliar pun segera cair karena dana ini sangat liquid, ditransfer ke rekening bank Randy. Randy menggunakan 1 miliar untuk pengobatan lanjutan sampai sembuh. 3 miliar dia gunakan untuk biaya hidup dan juga untuk membangun bisnis dan hidupnya kembali.
Randy tidak perlu berhutang kepada siapapun. Bapak Ibu, Prudential baru saja launching produk terbaru sebagai pengganti income. Produknya namanya PruTop. Santunan akan diberikan dalam bentuk uang cash, jumlahnya besar, cair, liquid. Kapan saja PruTop ini cair, syaratnya juga tidak susah Bapak Ibu. 9 hari berturut-turut di ICU sudah cair uang pertanggungan. Mau 4 miliar, 3 miliar, 1 miliar. Atau terapi autoimun 6 bulan berturut-turut juga sudah cair. Atau jika misalnya terjadi pembedahan atau operasi ya di organ, misalnya di paru, kemudian terjadi di otak ataupun di jantung, di hati, dananya juga sudah cair. Jika meninggal, santunan pun cair. Karena Randy ikut program PruTop ini, maka santunannya disetujui dan cair karena Randy 9 hari berturut-turut di ICU sehingga cairlah 4 miliar. 4 miliar ini dipakai untuk biaya berobat Randy sebesar 1 miliar dan 3 miliarnya dipakai untuk modal bisnis barunya dia. Jadi Bapak Ibu, kenapa penting banget untuk Bapak Ibu punya yang namanya program slip gaji abadi? Karena dalam hidup kita tidak pernah tahu, selalu ada saja resiko. Kita berpikir optimis, yakin yang terbaik yang akan tiba. Tapi jangan lupa, skenario terburuk pun itu sudah kita antisipasi. Jika saat Randy dia 25 tahun mulai setor dana ya. Kemudian baru 3 bulan setor dana, misalnya dana yang dia setor karena waktu itu dia masih muda dan gaji dia gede, stornya Randy itu 5 juta. Jadi dia baru setor 5 juta, 5 juta, 5 juta. Baru setor 3 bulan, ternyata Randy kena tuh tadi kecelakaan. Atau misalnya Randy kena yang namanya COVID-19 dan harus dirawat di ICU selama 9 hari. Dananya bagaimana? Dananya langsung cair itu 4 miliar ya. Nah, apakah nanti kalau seandainya Randy sembuh, dananya dia balikin? Ya enggak lah Bapak Ibu. Ketika Randy sudah sembuh, dananya sudah jadi milik dia semuanya. Jadi, kalau skenario terburuk itu tiba, ya Prudential yang akan menggantikan income Bapak dan Ibu, mencairkan dananya. Berapa Bapak Ibu yang Bapak Ibu cukup? 4 miliar, 5 miliar, 1 miliar? Nanti tim kami akan menghitung untuk Bapak dan Ibu. Itu kalau terjadi resiko. Bagaimana kalau seandainya Randy baik-baik saja, sehat-sehat saja? Ya, Randy tentu saja akan terus menyetor untuk dana slip gaji abadi. Untuk apa sih? Ya untuk dana pensiun dia tentu saja. Ya, misalnya nanti di usia 55 tahun dia mau tarik nih dananya, apakah dia mau pensiun dan dia butuh dana ya, dia tarik aja. Atau bahkan sebelumnya misalnya anaknya nih mau kuliah, ya kan dia butuh dana untuk dana pendidikan anak, boleh dia tarik dananya ini. Jadi Bapak Ibu, program slip gaji abadi PruTop ini adalah, ini contohnya Randy ya. Randy setor premi 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Baru setor 3 kali, ternyata misalnya dia kena DBD lah, atau dia kena sesak nafas akut, ya contoh misalnya karena COVID-19, atau dia kena koma misalnya karena kecelakaan, dan dia harus dirawat di ICU 9 hari, dana pertanggungannya Prudential akan bayarkan 4 miliar untuk dana slip gaji abadinya Randy. Jika misalnya Randy nih baru setor 1 kali saja, baru setor 5 juta, terjadi misalnya dia jatuh atau kecelakaan dan langsung meninggal, Prudential akan cairkan 4 miliar untuk anak-anak dan istrinya Randy. Nah, itu kalau terjadi resiko. Bagaimana jika terjadi Randy sehat-sehat aja? Jika dana tidak ditarik di usia Randy 55 tahun, ada dana kurang lebih 1,7 miliar sampai dengan 3 miliar. Mau tarik sebelum usia 55 tahun? Ya boleh aja Bapak Ibu. Nanti tinggal dicek saat itu saldo tunainya berapa. Jadi kesimpulannya,
klien sudah siapkan slip gaji abadi 4 miliar yang akan langsung cair jika dia meninggal atau jika dia mengalami kondisi kritis atau harus masuk ICU atau harus dioperasi. Jika klien sehat-sehat aja, ada dana tersedia ditarik untuk dana pensiun atau untuk dana pendidikan anak dia. Mengapa saat ini adalah saat terbaik untuk memiliki slip gaji abadi? Di masa depan, jenis virus dan bakteri yang menyebabkan kondisi kritis bisa aja makin bertambah dan belum ada obatnya. Contohnya misalnya kayak meningitis yang kena kemarin ya si Glenn Fredly dan akhirnya beliau meninggal. Ya contohnya paling gampang saat seperti ini, COVID-19 sampai saat ini dan kita tidak tahu sampai kapan belum ada vaksin yang benar-benar teruji mampu untuk membuat seseorang sembuh. Mengapa juga perlu? Karena faktor makanan, udara, gaya hidup, bahan-bahan kimia, pakaian gitu ya, makanan dan lain-lain membuat makin banyak orang kena sakit kritis. Banyak banget saat ini orang yang kena yang namanya cancer, stroke, penyakit jantung, gagal ginjal dan seterusnya. Dan lagi terkadang dalam hidup kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kurang beruntung dalam rumah tangga dan usia tidak muda lagi. Saat itu pasangan meninggalkan kita justru pada saat kita kena yang namanya kondisi kritis. Kalau misalnya kejadian itu terjadi, ya Bapak Ibu, pasangan boleh meninggalkan kita. Tapi kita punya yang namanya program slip gaji abadi dicairkan sehingga dananya bisa kita pakai ya sebagai sahabat terbaik di saat kondisi paling terpuruk dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu beranggapan, tidak perlulah, saya kan masih kuat, saya masih kerja. Bapak Ibu, perusahaan hanya akan membayar gaji dan mempekerjakan kita selama sehat ataupun selama sakitnya itu ringan. Jika sakitnya cukup berat, butuh waktu lama untuk penyembuhan, belum tentu loh Bapak Ibu. Karena aturan Depnaker membolehkan perusahaan untuk mem-PHK karyawan dalam waktu 1 tahun ya. Jadi perusahaan kasih waktu 1 tahun untuk si klien atau si karyawan tersebut untuk mempersiapkan diri. 3 bulan pertama dibayar full 100%. Berikutnya dipotong gajinya sampai dengan 1 tahun dikasihlah uang pesangon seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tergantung ya berapa lama dia bekerja. Pertanyaan saya, kalau kita dalam keadaan sehat di PHK, don't worry Bapak Ibu, masih kuat cari kerja yang lain. Tapi saat kita di PHK dalam kondisi yang terendah, terpuruk dalam hidup kita masih dalam kondisi yang sakit, butuh waktu untuk penyembuhan. Bagaimana dengan income kita selanjutnya? Bagaimana dengan biaya hidup kita? Ada beberapa alasan sehingga Bapak Ibu jangan menunda ya. Yang pertama, masa tunggunya ini ada 90 hari untuk klaim kondisi kritis. Jadi, jika Bapak Ibu sayang pada keluarga, sayang pada diri sendiri, mulailah sekarang. Jangan terlambat. Saat ini tubuh Bapak Ibu sehat, tidak dalam keadaan terluka ataupun jatuh misalnya ya, atau tidak ada satupun hasil tes positif COVID-19. Kalau ada hasil itu, tentu saja permohonan proposal tidak akan disetujui oleh Prudential. Preminya sangat murah dibanding dengan manfaat yang sangat besar. Bapak Ibu bisa lihat ya, bayar 5 juta aja Randy, dia bisa dapat coverage 4 miliar. Kalau Bapak Ibu merasa 4 miliar kurang saya mau tambah lagi, ya boleh. Atau Bapak Ibu merasa jangan deh 4 miliar kegedean buat saya. Oke, silakan Bapak Ibu dikurangi, tim kami akan menghitung yang paling cocok sesuai dengan kemampuan dan lifestyle Bapak Ibu. Mumpung saat ini Bapak Ibu masih bekerja dan sehat, kalau udah sakit, kalau udah positif COVID, nggak mungkin bisa lagi punya program ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bayar 20 tahun, 30 tahun, mau diperpendek lagi, boleh saja. Tentu saja makin pendek waktu, premi yang Bapak Ibu bayar akan jauh lebih besar. Kalau Bapak Ibu beranggapan, daripada saya punya program slip gaji abadi, mending saya beli properti. Nah,
Coba ya kita lihat perbandingannya ya. Saat Randy mulai menabung untuk slip gaji abadi di usia 25 tahun, Randy komit menabung tiap bulan 5 juta. Saat usia dia 55 tahun, dia bisa mencairkan dana pensiun kurang lebih antara 1,7 miliar sampai 3 miliar. Kalau Randy memilih untuk slip gaji abadi, itu kalau dia sehat-sehat aja. Kalau terjadi resiko, 4 miliarnya akan cair, baik apabila Randy meninggal ataupun dia terkena kondisi kritis, masuk ICU 9 hari aja udah cair itu 4 miliarnya. Kalau Randy memilih untuk menyicil properti di usia 25 tahun, misalnya dia mau cicil nih untuk apartemen senilai 4 miliar. Dia plan cicilannya selama 20 tahun. Nah, untuk ini Randy harus punya nih uang muka untuk DP-nya si properti itu 400 juta. Punya nggak Randy 400 juta di usia dia 25 tahun? Dan juga dia setor per bulannya jauh-jauh 5 kali lipat lebih, hampir 6 kali lipat, 27 juta per bulan. Dan problemnya adalah kalau misalnya Randy kena COVID-19 dan masuk ICU 9 hari, saat itu kan dia lagi mencicil apartemen ya. Apakah apartemennya sudah lunas? Belum. Terus bagaimana? Apakah akan dianggap lunas? Ya tentu saja tidak. Bagaimana kalau Randy tidak sanggup bayar cicilan karena sakit? Ya tentu saja apartemen akan disita dan dilego. Dan ketika apartemen dijual murah karena si yang membayar tidak sanggup bayar, pasti itu dijual dengan murah Bapak Ibu. Bagaimana bila Randy ingin dana tunai untuk pengobatan, misalnya dia kena cancer, ICU tadi ya, sakit jantung atau stroke, apartemennya dijual atau overcredit karena belum lunas. Berapa lama nih prosesnya untuk menjual atau overcredit apartemen? Pasti lama ya Bapak Ibu, apalagi di tengah kondisi kayak gini ya. Semua orang menahan diri untuk tidak membeli aset dalam bentuk properti. Sehingga propertinya dia bisa aja dijual cepat, tapi akan diskon, bisa 30% sampai 50%. Randy adalah pria yang pandai dan bijaksana. Dia memilih untuk memiliki rekening slip gaji abadi untuk suatu program perlindungan income dan penghasilan untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya Randy tadi baru store 3 kali 15 juta, tapi saat sakit kritis masuk ICU 9 hari sudah cair dananya 4 miliar. Bagaimana jika Randy sehat-sehat aja, dananya aman dan berkembang? Jika sehat-sehat aja, di usia Randy 55 tahun ada dana tunai kurang lebih 1,7 miliar sampai dengan 3 miliar. Jadi ruginya di mana ya? Kisah Randy. Bapak Ibu sudah dengerin kan tadi bagaimana seorang Randy yang begitu terpuruk akhirnya bisa bangkit lagi bahkan menjadi seorang pengusaha sukses. Dengan dana 4 miliar yang cair, 1 miliar untuk berobat, 3 miliar dipakai untuk mengembangkan bisnis restorannya dan bisnis dia yang lain, Randy pun kembali dari keterpurukannya, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Untuk siapa sih konsep ini? Konsep ini cocok untuk semua orang, baik yang masih lajang ataupun sudah keluarga, bahkan memiliki anak. Untuk teman-teman yang masih lajang dan single, jika ketidakberuntungan itu terjadi, risiko sakit kritis itu datang, teman-teman tentu saja tahu ya, income langsung berhenti, income langsung stop. Dari mana duitnya untuk menutupi biaya hidup Anda? Penting banget Anda punya yang namanya program slip gaji abadi proteksi penghasilan. Untuk mereka yang sudah menikah, jika ketidakberuntungan terjadi, suami pergi ke surga, misalnya, atau mengalami kondisi kritis kayak Randy, ya tentu saja anak-anak dan istri, apalagi istri nggak kerja ya, akan sangat menderita. Bagaimana dengan biaya hidup mereka? Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak? Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu sama dengan Randy. Milikilah slip gaji abadi, bukti cinta Anda pada keluarga dan diri sendiri. Tidak semua orang bisa untuk punya program slip gaji abadi ini. Hanya mereka yang saat ini sehat, yang saat ini belum ada satu tanda pun positif COVID-19 yang bisa ikut program ini. Hanya mereka yang cinta kepada dirinya sendiri, mereka tidak ingin terpuruk.
jika resiko sakit kritis itu datang dan mereka kehilangan income yang bisa punya program ini. Hanya mereka yang cinta bukan hanya kepada dirinya sendiri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada pasangannya yang bisa memiliki program ini karena dia tidak ingin saat terpuruk dalam kehidupan dia tidak ada income yang datang. Kalau punya slip gaji abadi, Prudential akan berikan uang itu dipakai untuk biaya hidup dia dan anak-anaknya. Hanya mereka yang punya visi jauh ke depan, yang optimis, yang bisa memiliki program ini. Hanya mereka yang tahu bahwa yang namanya hidup pasti ada resiko. Masalahnya, kita tidak pernah tahu resiko itu datangnya kapan. Bisa tahun depan, 10 tahun lagi, atau bahkan bisa besok, atau nanti malam, tidak ada yang tahu. Saya yakin Bapak dan Ibu akan bijaksana sama seperti Randy. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kenalkan saya Mona Lisa Kalalembang dan suami saya Insinyur Ujang Sanusi. Kami berdua adalah leader dari tim Financial Advisor Prudential, unit Sanusi. Tim kami adalah full-time financial advisor PruVenture di Prudential. Tim kami siap melayani Bapak Ibu untuk memberikan perlindungan aset dan harta terbaik sehingga jika terjadi resiko sakit dan meninggal dunia, harta dan aset aman tidak berkurang. Bahkan nilai aset Bapak dan Ibu bisa naik berkali lipat. Tim kami juga berpengalaman dan spesialis klaim di Prudential, sehingga Bapak dan Ibu akan mendapatkan pelayanan terbaik dari kami. Silahkan Bapak Ibu hubungi kami, hubungi tim kami, hubungi sahabat kami yang memberikan link video ini kepada Anda sehingga bisa diskusi lebih lanjut berapa uang pertanggungan terbaik untuk slip gaji abadi Anda yang Anda bisa pakai. Terima kasih Bapak dan Ibu.